Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Minjobs di sini. Nah, kali ini Minjobs ada edisi terbaru ya dari salah satu jabatan medik veteriner atau dokter hewan untuk seleksi PPPK tahun 2022 dan tahun 2023 seperti itu. Nah, di sini juga Mimin sediakan e-book dan juga kisi-kisinya sudah sesuai dengan surat edaran Kementerian atau Permen atau Menpan RB ya, seperti itu. Langsung, nah kisi-kisi untuk ahli pertama medik veteriner, khusus untuk dokter hewan ini, nah itu ada kemampuan umum dan khusus, sesuai dengan surat edaran Menpan RB nomor B275 MSM 01 garing 2023. Nah, kemampuan umumnya itu ada tentang aturan dan regulasi pada obat hewan, undang-undang terkait peternakan dan kesehatan hewan, pengetahuan umum seputar peternakan dan kesehatan hewan, sistem kelembagaan pada instansi kesehatan hewan terkait tupoksinya, tugas pokok, dan fungsi. Nah, kemampuan khususnya, khusus untuk ahli pertama medik veteriner itu apa? Ada cara pengobatan hewan, cara pemeriksaan penyakit hewan, masalah seputar kesehatan hewan, masalah seputar produksi ternak, kasus penanganan gangguan reproduksi ternak, hal seputar kegiatan di laboratorium, gejala klinis serta diagnosis dari penyakit hewan, dan hal seputar kesehatan masyarakat veteriner. Nah, teman-teman di sini yang dokter hewan dan sedang melamar P3K untuk medik veteriner biasanya di Kementerian Pertanian ya, atau di Dinas Pertanian, bisa simak soal-soal di bawah berikut, dan kali ini Minjobs fokuskan kepada obat hewan. Seperti itu. Di akhir nanti ada kejutan. Bisa simak sampai akhir ya. Soal pertama. Obat hewan berdasarkan jenis sediaan dapat digolongkan menjadi hal berikut kecuali biologik, farmaseutik, premix, obat alami atau obat buatan. Kira-kira yang mana nih, teman-teman sejawat dokter hewan? Iya. Ya, jawabannya adalah obat buatan. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang obat hewan itu digolongkan menjadi tiga, teman-teman. Ada biologik, farmaseutik, premix, dan juga obat alami. Seperti itu ya. Soal nomor 2, obat hewan berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya diklasifikasikan menjadi, nah ini yang mana nih? Ada tiga. Nah, coba teman-teman jawab ya. Udah muncul jawabannya di sini. Jawabannya adalah yang E, yaitu obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas. Jadi tidak ada obat lunak ya. Nah, ini berdasarkan pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang obat hewan. Ada obat keras. Jadi obat keras itu yang pemakaiannya menimbulkan bahaya gitu. Biasanya harus dalam pengawasan medik veteriner atau dokter hewan ya. Terus ada obat bebas terbatas yang diedarkannya itu bebas, tapi harus ada peringatan khususnya. Nah, untuk obat bebas sendiri yang dipakai secara bebas, setiap bisa dipakai untuk hewan seperti itu. Jadi hewan pun ada obatnya ya, teman. Tapi kalau teman-teman dokter hewan udah pasti paham lah ya ini. Soal nomor 3, pernyataan yang salah dari obat hewan keras adalah yang obat hewan yang keras ya. Apakah A, pemakaian obat keras wajib dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan? B, obat hewan yang diberikan secara parenteral diklasifikasikan sebagai obat keras? Atau C, bahan diagnostik diklasifikasikan sebagai obat keras jika mengandung bahan yang termasuk klasifikasi obat keras? D, obat keras dapat diperoleh bebas dengan atau tanpa resep dokter hewan. E, bahan diagnostik diklasifikasikan sebagai obat keras jika bentuk sediaan dan cara penggunaannya dapat diklasifikasikan sebagai obat keras. Seperti itu. Ini tuh ada di undang-undangnya sebenarnya teman-teman. Jadi dilihat, dicermati lagi mana yang salah. Nah ini ada kata-kata di sini ya, salah. Jadi salah itu berarti kecuali atau yang kurang tepat kayak gitu. Dia harus hati-hati ya, jangan langsung klik jawabannya nanti waktu seleksi. Jawabannya udah kelihatan ya, teman-teman pasti udah paham. Yang D, obat keras dapat diperoleh bebas dengan atau tanpa resep dokter hewan. Nggak boleh, karena obat keras itu harus dengan resep dari dokter hewan. Gitu ya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 14 garing Permentan garing PK 350 garing 5 garing 2017 pasal 5 tentang klasifikasi obat hewan. Jadi dipastikan ya kalau obat keras itu harus dengan resep dokter. Kayak ya buat manusia juga sih. Soal nomor 4, daftar obat keras golongan diuretik.
adalah sebagai berikut kecuali ini yang dibolehkan ya. Jadi yang obat keras yang golongan diuretik itu yang mana? Nah ini mungkin agak tricky karena banyak sekali golongan obat-obat hewan dan jenis-jenisnya. Jadi teman-teman mungkin lupa atau mungkin ya namanya manusia juga ya seperti itu. Jadi bisa dibaca-baca lagi peraturannya. Apakah golongan osmotika, golongan loop diuretics, thiazid, xanthin, atau phenylidondion? Jawabannya adalah phenylidondion. Karena kalau yang diuretik itu ada 4. Golongan osmotika, loop diuretics, thiazid, sama xanthin saja. Seperti itu. Yang soal nomor 5, obat hewan yang dilarang dicampur dalam pakan sebagai feed additive adalah berikut ini. Jadi ini yang tidak boleh dicampur dalam pakan. Ya. Nah ini berikut ini tuh dituliskan di sini. Obatnya dilarang, tapi di akhir tuh kecuali. Jadi kalian harus paham obat-obat apa saja yang sebenarnya dilarang seperti itu. Nah dilihat di jawabannya berarti oh yang nggak dilarang tuh yang mana atau yang diizinkan kayak gitu. Coba dari sini ya dari pilihan ini yang mana? Apakah argentum protienat, apa asam lisergik dietilamida atau LSD, dimetridazol, atau etambutol atau dipiron? Jawabannya adalah etambutol karena etambutol sendiri sebenarnya boleh. Seperti itu ya. Nah, ini yang dilarang tuh ada kira-kira 14 jenis. Mulai dari argentum proteinat, LSD, dimetridazol, dipiron, sampai thalidomide atau thalidomida. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah soal kuis. Ada kucingnya di sini. Nah, ini adalah latihan buat teman-teman yang mau seleksi nih nanti gitu. Kira-kira kalau ada soal kayak gini tuh jawabnya gimana? Boleh dijawab di komentar ya teman-teman. Khususnya teman-teman dokter hewan. Peraturan mengenai kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan tertuang pada, langsung peraturan nih. Jadi tentang Kesmafet. Ya, itu yang mana nih? Kalau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 atau 41 2014 atau PP malahan ya 78 tahun 92 atau PP 95 tahun 2012 atau Permentan nomor 14 tahun 2017. PR yang kedua ya regulasi tentang peternakan dan kesehatan hewan yang terbaru menggunakan yang terbaru nih. Jadi kalau teman-teman masih belum yang terbaru boleh lagi dicek ya yang sudah ganti. Nah, yang mana kira-kira? Boleh di pause, boleh di screenshot sambil ketik-ketik tab di komentar ya. Gitu. Next episode, Minjos akan kasih jawabannya dan pembahasannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Oke, sukses ya buat seleksinya nanti. Dan ini kejutan dari Minjos bahwa jika kalian ingin mendapatkan e-books dan materi medik veteriner, khususnya obat hewan ya, teman-teman secara gratis bisa hubungi WA di bawah ini. Atau nanti Minjos boleh deh kasih linknya di bawah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.